Waalaikumsalam. Bersalam. Oke, selamat pagi semuanya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa agama dan percaya kita masing-masing. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang ibu akan mengabsen kalian, ya. Di sini jumlah siswa semuanya ada 21 orang. Semuanya hadir. Enggak, Atau ibu sebut satu-satu semuanya? Semua hadir? Enggak, Bu. Enggak. Siapa yang enggak hadir? Lola, Bu. Lola, apa keterangannya? Sakit, Bu. Sakit dia. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita seperti biasa nyanyi dulu biar semangat, ya. Nyanyi dulu kita biar semangat, biar jangan ada yang galau, yang patah hati pun jadi semangat. Paham? Kita mulai sekarang. Pimpin nyanyinya dulu. Yola. Berdiri. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah, silakan duduk kembali. Hari ini materi kita yaitu mengenai eksponen, ya. Kamu sudah tahu tentu itu apa eksponen, karena waktu SMP juga pernah kamu pelajari apa itu namanya, apa pelajaran yang dimaksud dengan eksponen, ya. Siapa yang tahu eksponen itu apa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangannya. Ya, sebutkan. Bilangan berpangkat. Ya, bilangan berpangkat. Eksponen itu bilangan berpangkat. Secara detailnya eksponen itu apa? Siapa bisa? Apa itu? Iya, perkalian yang berulang-ulang. Ya, pembelajaran dari kompetensi dasar. Yang pertama, itu siswa dapat menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk bulat positif, negatif, dan nol serta sifat-sifatnya. Serta dapat menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk bulat positif, negatif, dan nol serta sifat-sifatnya. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengidentifikasi bilangan berpangkat dengan bentuk bilangan bulat positif, negatif, dan nol secara teliti dan cermat. Sebelum kita belajar ke eksponen, kita harus tahu atau paham apa itu sifat-sifat dari si eksponen atau bilangan berpangkat, ya. Sekarang kita pahami satu-satu dulu. Sifat itu sama dengan apa? Sifat itu sama dengan apa? Iya, ciri-ciri, watak, ya, watak. Jadi dalam bilangan berpangkat juga dia harus ada ciri-cirinya, ada khasnya, ya. Nah, di sini yang pertama, untuk sifat yang pertama, nah ini kita buat dulu pangkat bilangan positif. Apa kata pangkat bilangan positif? Definisinya, jika A bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan bilangan bulat positif, maka dibuat bentuk umumnya A pangkat S itu sama dengan A kali A kali A kali A sampai kali A dengan syarat sebanyak-banyaknya N faktor itu N perkaliannya, ya, jumlah berapa pangkat yang dimaksud. Nah, keterangan udah ada di situ, bisa dibaca. Paham? Kita lanjutkan. Terus, sifat bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama,
dikali A pangkat N itu menghasilkan A N tambah N. Berarti dia kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Tapi jangan syarat ya, bilangan pokoknya itu harus sama. Ya, bilangan pokoknya harus sama. Kalau tidak sama, dia tidak bisa diselesaikan. Paham? Kalau dia tidak sama, dia tidak bisa diselesaikan. Ya, dia harus sama bilangan pokoknya atau bilangan basisnya itu. Bisa dipahami? Oke, dicontohkan di slide di depan. Jadi kita buat contohnya itu bilangan pokoknya dengan angka 7, sama ya. Di situ angka 7 itu ibu pangkatkan dengan 3 dikali 7 lagi pangkat dengan 2. Ya, pangkat dengan 2. Hasilnya sama dengan 7 pangkat 3 tambah 2. Jadi hasilnya dan dari sini 7 pangkat 5 itu maksudnya seperti apa? Mana tahu lupa kalian? Kalian beranggapan 7 pangkat 5 itu seperti apa? 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 5 kali. Jangan menasihkan ya. Kalian udah tingkat 1 SMK. Kalau kalian melihat ada bilangan atau menyelesaikan ada bilangan disuruh orang nanti atau orang bertanya sama kalian, berapakah 7 pangkat 5? Pamannya anak SMP kan, kalian bertanya sama kalian kan? Kamu jawabnya jangan 7 kali 5, tapi melainkan itu hasilnya 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 banyak 5 kali. Oke, soal sifat yang pertama. Apa sifat yang pertama? Apabila dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya ya, pangkatnya dijumlah. Di sini sifat yang kedua, pembagian bilangan sama seperti perkalian, pembagian juga seperti itu cara proses penyelesaiannya ya. Di sini harus sama bilangan pokoknya. Kalau nggak sama bilangan pokok atau basisnya, dia tidak bisa diselesaikan, ya, atau disatukan. Nah di sini kalau tadi di perkalian dia pangkatnya dijumlahkan. Kalau di pembagian pangkatnya dijumlahkan. Berarti A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan N kurang N. Contohnya ada sini dibuatkan 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 sehingga menghasilkan 4 pangkat 3 apa hasilnya? 4 ya, 4 pangkat 1. Karena dia 4 pangkat 1 dia nggak ngaruh. Karena 1 merupakan angka identitas di perkalian dan pembagian. Ya, jadi hasilnya tetap 2. Ya. Nah, kita latihan soal dulu. Sesudah kamu pahami sifat demi sifat yang 5 tadi terutamanya, pasti kamu bisa menyelesaikan soal yang dikerjakan di nomor 1. Ada yang bisa coba? Ada yang bisa coba? Ada yang bisa coba? Oke, coba. Langsung ke depan, ya. Oke, bagaimana pendapat kalian semuanya? Apakah yang ditulis kawan misi sahabat ini bagus atau salah? Kenapa? Ada yang bisa jelaskannya? Silakan ibu sahabat. Ada yang bisa jelaskannya? Ada yang bisa jelaskannya? Oke, karena di situ model ada pembilang dan ada penyebut. Di mana pembilangnya A pangkat T dikali A pangkat Q per A pangkat N. Ya, di situ sama semua bilangan pokoknya udah sama. Berarti prosesnya bisa diselesaikan. Di mana perkalian jadi tambah dan pembagian jadi kurang. Sehingga hasil akhirnya A pangkat T dikali A pangkat Q dikali A pangkat negatif R. Kenapa negatif R? Karena dia pembagian, ya kan? Sehingga ditulis
disatukan jadi A pangkat P tambah Q kurang R. Inilah hasilnya. Oke, diberikan tepuk tangan untuk sahabat. Oke, coba latihan soal yang kedua. Siapa yang bisa coba? Ada yang bisa? Di situ ada 7 dan angka 8, ya. Di situ ada angka 7 dan angka 8. Sahabat, Fiora. Fiora yang bisa? Oke, lanjut Fiora. Oke, coba kita cek yang dikerjakan temanmu Fiora, ya. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Bagus? Benar yang dikerjakannya? Oke, Ibu cek ya. Nah, sekarang itu ada angka 7 dan ada angka 8. Kenapa nggak digabung? Iya, kalau digabung dia tidak bisa diselesaikan. Jadi penggabungannya itu di situ ada 7 dengan 7, 8 dengan 8. Secara perkalian pangkat kalau dia sama bilangan pokoknya jadi pangkatnya diapain tadi? Iya, dijumlahkan atau ditambahkan. Jadi dikelompokkanlah 7 dengan 7, 8 dengan 8 dikelompokkan menjadi 7 pangkat 8 dikali 8 pangkat 8. Sudah, biarkan seperti itu. Paham? Oke, bagus yang dikerjakan si Fiora. Tepuk tangan untuk Fiora ya. Oke, kita lanjutkan. Lebih tinggi lagi dosisnya yang dikasih, ya. Lebih tinggi lagi dosisnya yang dikasih. Nih, coba perhatikan. Nah, nih. Dan musim ada variabelnya, buat variabel n, dan ini modelnya huruf bukan model angka. Bagaimana penyelesaian ini? Ada yang bisa maju? Ada yang bisa? Coba. Bisa? Tunjuk tangannya. Oke, silakan. Silakan Alisa. Nah, Alisa mencoba soal nomor 3. Hapus dulu aja. Oke, coba kita perhatikan, ibu cek ya. Sepertinya kalian ada kerumitan ya kalau mengenai diganti dari angka ke huruf, dari angka ke huruf, agak bingung-bingung gimana gitu ya. Nah, coba ibu perhatikan soal yang nomor 3, itu soalnya H pangkat N dikali H pangkat N ditambah 1 ya. Fatim paham? Paham? Nah, terus dibagi dengan apa itu? H pangkat N dikurang 1 ya. H pangkat N dikurang 1. Yola. Aku yang sebenarnya saja. Oke, ibu akan cek yang dikerjakan kawanmu si Yohana. Ya, di sini ada pertanyaannya 64 pangkat 2/3 dikali 125 pangkat 1/6 dikali lagi dengan 1/5 pangkat setengah. Hasilnya kita jabarkan dulu biar lebih kecil dia pecahannya. Kita turunkan ke 64 itu 4 pangkat berapa biar hasilnya 64?
menjadi 4 pangkat 3 dikali lagi dengan pangkat 2/3. Jangan lupa pangkat 2/3, pangkat yang awal. Paham? Nah, kali dengan 5 pangkat 3. Oke, teman-teman ya, ini kita sudah paham mengenai bilangan eksponen ya. Nah, soal selanjutnya Ibu akan berikan tugas kelompok pada kalian. Di sini karena kalian ada 20 orang, jadi Ibu bagi 4 kelompok ya. Soalnya bukan soal seperti ini, tapi soalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu soalnya soal bentuk cerita. Ya, oke, bisa dipahami? Oke, di sini ada 4 kelompok. Kemarin Ibu bagikan nama kelompoknya dan bisa bekerja secara masing-masing. Dan soalnya ini. Nah, ini dia. Ya, itu soalnya. Sekarang mulai kerja. Tapi sebelum itu, semangat dan menguji konsentrasi kalian, ya. Konsentrasi. Nah, kalau lagi kembali ke yang normal. Yang lalu, nah, tegang, ya. Jangan terlalu tegang. Oke, kerjakan tugasnya masing-masing. Ada di permasalahan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Metodenya sama seperti eksponen tersebut, ya. Alat dan bahan bagaimana? Sudah tersedia semuanya? Boleh. Oke, mulai bekerja. Iya.
Selanjutnya kita tempel ke depan. Bantu Pasir tempelkan nih kawan-kawannya. Oke, kelompok 2. Tambah satu lagi di bawah. Lanjut dengan kelompok 2. Kelompok 2 belum. Udah deh, Bu. Tempel lah. Basah tangan dulu. Semua jawaban dan setiap kelompok sudah ada ditempel ke depan, ya. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4, ya. Sekarang siapa duluan bisa menjelaskan? Bisa, nggak usah harus kelompok 1, enggak. Siapa duluan yang berani menjelaskannya? Perkenalkan nama saya Fiorota Saribu dari kelompok 3. Pada sebuah pasar tradisional, perputaran yang terjadi setiap minggunya adalah 81 juta. Di dalam soal diketahui perputaran setiap minutnya adalah 81 juta. 81 juta dapat kita sederhanakan menjadi 81 dikali 10 pangkat 6. Hasil akhirnya yaitu 3 pangkat 6 dikali 2 pangkat 13 dikali 5 pangkat 7. Itulah perputaran uang yang terjadi di pasar tradisional tersebut. Dalam model apa yang Perpangkatan. Iya, dalam model bentuk perpangkatan, ya. Dalam model disebutnya soal orang itu dalam model bentuk perpangkatan. Sehingga diperoleh hasil 3 pangkat 6 dikali 2 pangkat 13 dikali 5 pangkat 7. Itu yang dihasilkan oleh kelompok 3 tadi ya. Oke, ada yang kurang paham atau mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Spesial untuk soal nomor 3 untuk kelompok 3. Perkenalkan, saya Benson dari kelompok 2 akan menjelaskan soal nomor 2. Pada sebuah pabrik kertas HPS dilakukan pengemasan kertas per rim seminimal 500 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box dengan masing-masing karton box berisi 30 rim kertas. Berapakah rim kertas HPS yang harus diproduksi dalam 1 bulan? Satu bulan adalah 30 hari. Sama dengan 30 pangkat 2. Jumlah kertas per bulan sama dengan 30 pangkat 2 kali 30 pangkat 1 sama dengan 30 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 30 pangkat 3. Jadi jumlah rim kertas yang harus diproduksi dalam 1 bulan adalah 27.000 rim kertas. 27 Rim kertas. Sepertinya yang dipaparkan si Benson sudah cukup jelas bagi kelompok yang lain. Nah, dipersilakan dulu dan beri tepuk tangan kepada si Benson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari guru kami mengenai soal nomor 1. Berikut saya akan membacakan soalnya. Pak Santoso akan membuat bak mandi yang berbentuk kubus. Jika bak mandi tersebut diisi air yang dapat ditampung 64 liter, hitunglah panjang rusuk bak mandi tersebut dalam sentimeter. Berikut penyelesaiannya. Diketahui rumus volume kubus yaitu S pangkat 3, sisi kali sisi kali sisi. Volume bak 64 liter. Pertama kita harus mencari ataupun mengganti liter ke sentimeter. Di mana tampungan airnya itu sebanyak berapa? 64 liter. Ya. Coba yang kelompok 2 kelompok 1 yang lain coba perhatikan ya. Oh, di sini 64 liter ini si Pak Santoso akan membentuk bak, tapi baknya itu berbentuk kubus. Tahu kubus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatir, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan soal yang diberikan Ibu Guru kepada kami dengan soal tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa
wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang sedang berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapat bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kita buat jadi bentuk perpangkatan yang dimana bilangan pokoknya itu hasil pembelahan diri dalam waktu setengah jam dipangkatkan dengan jumlah perkalian yang di atas yang menghasilkan 3 pangkat 12 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya, dan mendapatkan hasil akhirnya 5.441 virus. Sekian, terima kasih. Oke, dipersilakan untuk kembali. Ya, setiap permasalahan setiap kelompok sudah kita selesaikan satu demi satu. Ya, Yohana, apa yang bisa kamu dapatkan dari pelajaran eksponen ini? Berapapun nilai pokok jika pangkatnya 0 akan menghasilkan 1. Iya, berapapun pangkatnya, ya, asal-asalkan dia dipangkatkan dengan 0, gak apa-apa. Hasilnya 1, ya, hasilnya 1. Oke, lainnya. Berarti udah bisa ya mengenai eksponen ini. Untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan ke logaritma, ya. Nah, ini untuk eksponen dulu. Tapi ada tugas di situ. Sepertinya ibu titipkan sampai di sini dulu proses pembelajaran kita, ya. Seperti biasa, nanti untuk tugas rumah buka buku paket kalian masing-masing untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ya. Kita tutup dengan doa. Tadi awal dengan doa dan kita tutup dengan doa, ya. Dipersilakan kepada ketua untuk menutup doanya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut bacaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatian seluruhnya, berdiri. Kepada guru kita, beri salam. Oke, selamat siang juga. Sampai di rumah nanti langsung makan siang, ya. Jangan keluyuran, ya. Jangan main kemana-mana lagi, istirahat. Habis itu nanti risal kembali tugas-tugas di rumah. Oke, selamat siang juga. Sekarang boleh silakan keluar, ya.